Halo semuanya, aku Nurul Sipa Khairunisa dari kelas 11 IPS 3. Aku akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan internasional terdiri dari dua macam, yaitu ekspor dan impor. Yang pertama yaitu ekspor. Apa sih yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Yang kedua adalah impor. Apa sih yang dimaksud dengan impor? Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Poin kedua yaitu manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama yaitu memperoleh devisa. Devisa adalah uang asing yang digunakan untuk membayar transaksi luar negeri. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Kegiatan ekspor dapat memperluas kesempatan kerja karena untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Ketiga, menjaga stabilitas harga. Jenis barang dalam negeri mahal atau jumlah kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. Poin ketiga yaitu faktor pendorong. Apa aja sih yang masuk dalam faktor pendorong perdagangan internasional? Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Antara negara satu dengan negara lainnya tentu saja memiliki sumber daya alam yang berbeda. Itu adalah salah satu faktor pengapa terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua yaitu perbedaan selera. Adanya perbedaan selera antara satu penduduk dengan penduduk lainnya dalam suatu negara tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya perdagangan internasional. Yang ketiga, adanya perbedaan tingkat teknologi. Adanya perbedaan tingkat teknologi tersebut membuat suatu negara mendorong untuk mempelajari teknologi yang jauh lebih modern dengan mengimpor mesin-mesin produktif yang lebih modern dari negara lain. Yang keempat yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional yaitu satu, tidak amannya suatu negara. Perdagangan akan cenderung menghindari melakukan kerjasama jual beli dengan negara yang berada pada situasi kurang aman. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional yang dibuat oleh pemerintah suatu negara bisa memperhambat perdagangan internasional. Yang ketiga, ketidakstabilan kurs mata uang. Tidak stabilnya kurs mata uang asing dapat menyulitkan eksportir dan importir dalam menentukan harga valuta asing. Hal tersebut berdampak pada harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Poin yang kelima yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan peraturan atau tindakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengambil struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Ada 7 instrumen utama kebijakan dalam perdagangan internasional, yaitu tarif, subsidi, kuota impor, pembatasan ekspor sukarela, persyaratan konten lokal, kebijakan administratif, dan anti-dumping. Poin ketujuh yaitu tujuan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu tujuan politik dan tujuan ekonomi. Yang pertama yaitu tujuan politik. 1. Melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Diperlukan untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri dari persaingan asing. 2. Meningkatkan keamanan nasional. Hal ini berfungsi untuk melindungi industri tertentu yang penting bagi keamanan nasional. Ketiga, melindungi konsumen. Bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang memberikan efek buruk pada konsumen dalam negeri. Yang kedua yaitu tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi ini untuk mendorong perkembangan industri baru, meningkatkan pendapatan nasional, dan membantu perusahaan dalam negeri masuk ke dalam pasar yang dikuasai pedagang-pedagang asing. Poin yang kedelapan yaitu alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan alat pembayaran? Perdagangan yang terjadi lintas negara tentu tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat. Oleh karena itu, perlu disepakati alat pembayaran yang dapat digunakan internasional. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa, sedangkan mata uang asing adalah dolar Amerika. Poin yang kesembilan yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga komponen. Unsur yang pertama yaitu pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu contoh sistematis mengenai transaksi yang terjadi antara negara satu dengan negara lainnya. Yang kedua yaitu tujuan neraca pembayaran. Yang pertama memberikan informasi posisi negara dalam perdagangan internasional. Yang kedua pedoman pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal. Yang ketiga mengetahui informasi keuangan negara dalam perdagangan internasional.
Yang ketiga adalah komponen neraca pembayaran. Yang pertama neraca pembayaran, yang kedua neraca modal. Neraca pembayaran. Komponen neraca dibagi menjadi 3, yaitu 1. Neraca pembayaran adalah neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor barang. Yang kedua, neraca jasa adalah neraca berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa. Yang ketiga yaitu neraca transfer adalah neraca yang terdiri atas hibah hadiah yang tidak termasuk ke dalam modal dan transfer barang dan uang. Yang kedua yaitu neraca modal. Neraca modal adalah selisih dari modal masuk dan modal keluar. Poin yang terakhir yaitu devisa. Devisa dibagi menjadi 4 unsur, yaitu 1. Pengertian, 2. Fungsi, 3. Jenis, 4. Sumber. Yang pertama yaitu pengertian devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional, yang biasanya ada di dalam pengawasan otoritas moneter yaitu bank center. Yang kedua yaitu fungsi devisa. Yang pertama, fungsinya sebagai alat pembayaran luar negeri. Yang kedua, berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya serta transaksi internasional lainnya. Yang ketiga, berfungsi sebagai peminjaman nilai rupiah. Yang ketiga yaitu jenis-jenis devisa. Ada 3 jenis devisa yang diperoleh negara, yaitu yang pertama yaitu valuta asing atau mata uang yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua, emas yang mempunyai sifat bisa dijadikan alat pembayaran internasional yang sah baik dalam bentuk batangan atau perhiasan. Yang ketiga, surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional. Yang keempat yaitu sumber devisa. Devisa dapat diperoleh dengan 2 sumber, yaitu 1. Devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. Contohnya ekspor barang, penyelenggaraan jasa, wisatawan asing yang datang ke dalam negeri, hadiah dan bantuan dari luar negeri, dan kiriman uang dari luar negeri. Yang kedua, devisa kredit. Devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman yang diperoleh dari luar negeri oleh pemerintah. Contohnya pinjaman dari luar negeri, penanaman modal asing atau PMA, dan penerimaan bunga serta dividen dari luar negeri. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih. Bye-bye.